Dokter, ini gimana sih dokter sebenarnya? Karena kalau tidak, kita akan lost generation. Semua orang mungkin bisa pinter, tapi nggak semua orang bisa ngajarin. Memang ini kadang-kadang membuat orang tua juga tadi sampaikan mbaknya bahwa stres ya. Stres bukan di barang Iya. Sekarang perlu nggak ada tambahan-tambahan pekerjaan rumah yang diberikan ke anak-anak ini? Iya, dokter? baik sekali itu, karena anak-anak sekarang contohnya sopan santun aja juga nggak tahu kan. Nah, Sekarang mau nggak mau 24 jam loh kita kena Betul. handphone. makan aja makan. Iya. Kalau di Dokter Umar di rumahnya atau di rumah cucunya itu ada perubahan nggak dokter? Saya belum punya cucu. Oh, belum punya cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kembali kita di podcast Parlemen. Apa kabar, dulur Jateng? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, itu sepertinya aset yang paling penting sekarang begitu ya. Dan ini adalah kita di podcast Parlemen, di mana di sini di podcast Parlemen ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan para anggota dewan ya, baik dengan tema-tema yang pastinya dekat ataupun memang pribadi-pribadi mereka. Karena kan kita pengen tahu juga gitu ya, siapa yang mewakilkan kita di DPRD ini gitu kan, bagaimana suara kita di sini dan segala macamnya. Oke, nah kali ini di podcast Parlemen kali ini sudah kehadiran dua anggota Komisi E. Yang pertama adalah Bapak Dr. Umar Utoyo. Apa kabar Pak Umar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Umar. Dan ada juga Dr. Messi Widyastuti MARS. Apa kabar Dokter Messi? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya sehat harus kita kan karena kita udah nggak bisa kalau nggak keluar. Dalam arti kalau karena pekerjaan ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya sepertinya kita yang harus jaga diri banget gitu ya. Ini soalnya di depan saya ada dokter-dokter gitu ya. Jadi semuanya kayaknya emang harus steril gitu. Alhamdulillah. Tapi masuk ke gedung berlian ini harus steril ya Pak ya. Ya, Dicek betul. suhu dan segala macamnya. Oke. Sebenarnya pingin ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya dokter. Ini kan kalau Komisi E ini kan kesejahteraan rakyat, di mana menurut saya sekarang nih yang paling dekat permasalahan dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu adalah perkara ini Pak, sekolah. Ya, sekolah gitu kan Bapak Ibu ya. Sekolah di mana ini kan saya yakin nih para dulur Jateng mungkin bukan cuman ibu-ibunya aja, bapak-bapaknya jadi sekarang ngerti nih PR anak-anaknya gitu ya. Di mana dulur Jateng ini sekarang mungkin lagi kerjaan juga penuh gitu ya, harus ngurusin sekolah online dan segala macam. Tapi yang saya yakini sebenarnya adalah pada saat kita sekolah itu kan bukan hanya kurikulum pelajaran dan segala macam, tapi ada kedisiplinan, ada karakter. Nah, itunya yang akhirnya jadi missing point gitu kan. Nah, itu yang akhirnya jadi missing point. Nah, ini sebenarnya yang kita pingin obrolin karena banyak curhatan-curhatan dari dulur Jateng ini gimana boro-boro deh ngurusin PR anak, semuanya jadi chaos begitu ya, ada proses adaptasinya. Ini saya mungkin bisa tanya ke Dokter Messi terlebih dahulu. Dokter, ini gimana sih dokter sebenarnya membangun karakter ya, walaupun membangun karakter itu aslinya harusnya dari rumah gitu ya, tapi bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua dengan segala kekeosan, kekhawatiran, kegelisahan ini harus bertahan dan harus tetap terlihat kuat gitu di depan anak-anak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang cukup kompleks. Karena pembentukan karakter itu tidak cukup di sekolahan saja, juga perlu penambahan atau pendidikan yang ada di rumah. Bahkan untuk karakter mungkin yang terbesar ada di rumah, tetapi untuk ilmu mungkin banyak harus di sekolah. Sehingga pada saat di rumah juga ada hal yang positif karena pembentukan karakter itu menjadi kuat. Tapi memang untuk ilmu itu tidak cukup dengan daring seperti ini, karena pemberian materi atau pendidikan dengan daring saja itu kelihatannya kan nggak bisa fokus. Tidak bisa fokus, dan ilmu yang didapat itu tentunya juga akan, kalau dengan tatap muka itu bisa masuk seandainya 90%, kalau dengan daring mungkin bisa paling 50%.
Sehingga kali ini memang kita semua sepakat tentunya untuk pendidikan anak-anak ini kita harus memulai sesuatu inovasi di musim Covid ini. Karena kalau tidak kita akan lost generation. Jadi pembentukan karakter ini perlu di rumah maupun di sekolahan, sehingga pada kesempatan ini yang di rumah itu pada saat ini juga bisa memforce pendidikan karakter. Sebelum pendidikan di tatap muka di sekolahan itu bisa dimulai. Dan pendidikan tatap muka seharusnya memang harus kita berani melangkah dengan protokol kesehatan ini dimulai sehingga anak-anak kita itu tidak tertinggal dengan yang lain. Di samping itu juga fasilitasi anak-anak dengan pendidikan daring itu kan juga tidak semuanya optimal, sehingga juga dengan adanya COVID ini pembatasan di rumah dan di PSBB dan lain sebagainya itu sangat-sangat menyulitkan bagi anak-anak. Sehingga perlu ada langkah inovatif untuk mengakhiri atau memperbuat sesuatu supaya anak-anak ini tetap mempunyai karakter yang baik juga ilmu yang baik. Iya, karena sudah mulai ada sekarang saja sudah mulai ada beberapa sekolah yang simulasi untuk pendidikan di sekolah langsung kegiatan belajar mengajar tatap muka begitu ya, dokter ya. Oke, dokter Umar, ini kan saya kemarin pernah ada omongan. Jadi ada orang ngomong sama saya. Semua orang mungkin bisa pinter, tapi nggak semua orang bisa ngajarin, gitu ya, dokter ya. Artinya di sini kan bisa aja orang tua tuh ngerti nih maksudnya nih, ya teorinya paham begitu, teori pelajarannya baik teori pelajarannya ataupun teori ya pembentukan karakter, tapi nggak bisa ngajarinnya, karena nggak semua orang itu dilahirkan sebagai pendidik. Begitu ya dokter ya. Ini jadi masalah sendiri kan sebenarnya ya dengan pembelajaran di rumah ini gitu. Ya betul, memang itu menjadi salah satu kendala ya kan. Kalau saya lihat sendiri kemarin kita kebetulan sudah ke Wonosobo dan Temanggung untuk melihat simulasi belajar tatap muka. Beberapa yang ditemui memang hal-hal seperti itu, bahwa ibu itu mungkin pendidikannya tinggi tapi dia tidak bisa menyampaikan materi pelajaran. Apalagi kalau nun sewu orang tuanya tidak berpendidikan tinggi. Ini menjadi kendala besar ketika mengurus anak-anak yang SMA. Pelajaran SMA saya lihat sudah cukup pelik ya. Jadi kalau diterangkan di daring banyak seperti disampaikan Bu Dr. Messi tadi, mungkin hanya 50%, makan mungkin kurang. Ya. Nah ini kan, kalau orang tua yang nerangkan, kalau dia ternyata tidak sampai lulus SMA atau lulus SMA tapi kemampuannya terbatas dan mungkin saya yakin sudah lupa. Iya, udah pasti lupa sih dokter. Kalau dia buka buku lagi pun saya kira mesti keteteran. Nah memang ini kadang-kadang membuat orang tua juga, tadi sampaikan mbaknya bahwa stres ya. Stres bukan di barang senang. Nah memang ini makanya kemarin ketika kita evaluasi itu bahwa 2 minggu pertama tatap muka itu hanya untuk adaptasi kebiasaan baru, bahwa ketika bersekolah tatap muka maka protokol-protokol kesehatan ini menjadi kebiasaan yang baru. Jadi era kebiasaan baru ini bukan normal baru, tapi kebiasaan yang baru bahwa seperti normal tapi dengan protokol kesehatan yang ketat supaya tidak timbul lagi klaster di sekolah-sekolah. Nah ini memang yang jadi kendala itu. Jadi bahwa mereka juga tidak boleh sampai naik angkutan umum ya Bu Dr. Messi ya. Karena nanti khawatir nanti di angkutan umum tertular. Sementara tidak semua orang tua juga punya motor untuk mengantar anaknya. Nah beberapa solusi kemarin juga disampaikan, salah satunya mungkin Pemkab menyediakan antar jemput. Wow. Nah ini juga jadi penambahan anggaran tersendiri. Jadi ini juga memang. Kemudian di sekolah juga sama, nanti apakah orang tua atau sekolah bisa mengawasi anak langsung pulang ketika dari tatap muka. Nah itu juga jadi masalah. Jadi memang kemarin disampaikan seperti itu, bahwa orang tua dan sekolah harus bersama-sama mengawal ini, bukan hanya sekedar tatap muka kemudian pulang, tapi juga tetap komunikasi kemana ini anak setelah pulang, apakah betul langsung ke rumah atau malah jalan-jalan. Karena misalnya kalau nggak sekolah pun, misalnya daring dari jam berapa sampai jam berapa, habis itu biasanya main juga di kampung gitu kan, di komplek itu main juga gitu. Dan di komplek tanpa protokol kesehatan yang mereka lebih bahaya. Jadi sebenarnya
kalau saya lihat ini bukan mengambil pilihan dari pilihan baik atau buruk begitu ya. Ini dari sekian pilihan yang nggak enak harus dipilih yang terbaik dari yang nggak enak begitu ya Bapak ya. Dan tetap perlu digabungkan ya, digabungkan sisi-sisi baiknya mana supaya bisa di mix supaya menjadi satu sistem yang bagus. Dan kemarin kan baru beberapa SMA dari 7 atau 5 dari 3 kota dan kabupaten. Betul, makanya belum semua sekolah. Nah, ketika simulasi ini berjalan baik, baru nanti sebagai percontohan ke sekolah-sekolah lain. Oke, artinya di sini ada missing point yang tadi saya katakan bahwa pembentukan karakter nih udah bisa jadi lost nih dari awal pandemi. Let's say berarti Maret gitu kan ya. Udah mulai lost untuk pembentukan karakter. Nah, bagaimana Dokter Messi harusnya nih kita sebagai orang tua tetap harus bersikap seperti apa? Artinya kita juga stres dengan pekerjaan yang online, yang itu artinya sepertinya jadi kayak nggak ada waktu. Maksudnya kalau biasanya pulang kantor ya maksimal maghrib udah pulang, ini nggak jam 7 malam masih Zoom meeting gitu kan ya kalau orang tua. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua harus tetap bisa menanamkan karakter-karakter bagus? Realnya bagaimana dokter? Oke, kita kembali dulu kepada tadi uji coba untuk tatap muka. Pada saat tatap muka itu saya selalu menyarankan bahwa harus ada angka-angka standar atau harus ada kriteria untuk pada saat dia masuk sekolah. Kan kita targetnya adalah anak ini nanti dengan tatap muka ini nanti kena COVID apa enggak kah? Tapi kalau tidak diukur dari awal, bagaimana tahu 2 minggu lagi itu anak-anak ini memang tidak kena COVID? Nah, itu standar itu harus dibuat, harus ditetapkan. Contohnya hanya menggunakan termogan saja, termogannya nggak benar, nggak standar. Suhu 34, 33 kan nggak benar gitu loh. Sehingga pada saat membuat trial ini, uji coba ini harus ada matrik yang standar dibuat oleh dinas supaya pada saat start itu ini seperti ini loh, kesehatan. Targetnya adalah tidak menderita COVID toh. Ini standarnya dan nanti pada akhir seperti ini. Nah itu belum ada. Contohnya harusnya dari awal kan ya di rapid test. Iya betul, semuanya. Iya semuanya ya. Terus nanti setelah itu juga di rapid test. Seguru-gurunya gitu kan. Semua. Iya, kalau enggak kan percuma. Cara ukurannya kan enggak jelas jadinya. Nah itu kemarin kami harapkan dilakukan seperti itu gitu supaya trial ini tuh bermakna. Bener kok, nggak apa-apa anak-anak sekolah. Seperti pada saat kita membuka tempat-tempat wisata, itu juga di trial tuh 2 minggu itu orang-orang di sekitar tempat wisata. 2 minggu kemudian di Karisidenan. 2 minggu kemudian lagi berikutnya tahap ketiga seluruh Jawa Tengah bisa berkunjung di sana. Nah ini kan demikian juga di trial. Kemarin ada yang mengatakan seminggu terus ganti murid, jangan minimal ada 2 minggu. 2 minggu nanti baru anak lagi yang lain 2 minggu. Tapi kan harus ada sebuah kriteria yang baik sehingga pada saat selesai trial ini tuh kita mendapatkan makna. Kembali ke laptop, oke. Karakter ini kan tidak semudah kita membalik tangan ya. Jadi sikap maupun perilaku di rumah itu ya orang tua yang dilihat oleh anak-anak itu juga harus menggambarkan sesuatu karakter yang baik sehingga anak-anak itu bisa melihat tanpa kita mengatakan sesuatu tapi anak itu melihat oh orang tuaku tuh seperti ini. Sehingga dia bisa mempunyai langkah yang baik di dalam menjalani kehidupan ke depan. Contohnya yang kecil saja untuk membentuk sebuah atau mendapatkan karyawan yang baik itu bukan yang pandai tetapi yang jujur, yang berkarakter yang baik. Nah itu dimulai dari rumah tangga tadi. Sebetulnya kesempatan besar bagi sebuah keluarga untuk bisa membentuk karakter yang baik pada musim seperti ini karena banyak di rumah. Untuk orang tua tentunya memang cukup berat. Apalagi yang kalau saya aja juga sudah mengalami kesulitan, apalagi yang lain gitu kan. Itu harus memang berusaha menyiapkan waktu atau menyediakan kesempatan untuk bisa dekat dengan anak-anak, bisa membantu mereka, kesulitan mereka sehingga anak-anak itu merasa homey di rumah dan merasa mendapatkan contoh yang baik untuk makan, untuk bekal
karakter ke depan. Kalau realnya tuh apa yang bisa dilakukan? Apakah misalnya kalau dulu kan anak-anak nggak harus sepertinya nggak harus bersihin rumah gitu, dalam arti karena udah pulang sore misalnya begitu. Sekarang perlu nggak ada tambahan-tambahan pekerjaan rumah yang diberikan ke anak-anak ini, dokter? Iya, baik sekali itu, karena anak-anak sekarang contohnya sopan santun aja juga nggak tahu kan. Nah, bersihkan rumah juga nggak tahu kan, cuci beras juga nggak tahu kan. Nah, itu penting sekali diberitahukan, ditambahin. Jadi banyak hal yang bisa diajarkan di rumah pada saat pandemi seperti ini. Jadi seperti Mbak sebutkan tadi, ya semua anak itu kan harus bisa masak air, bantu cuci. Masak air, jadi pantun ya Bu ya. Iya. Sehingga banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Di samping memang pendidikan ilmiah itu kurang, mungkin karakter inilah kesempatan untuk mereka menjadi orang yang benar, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berkarakter. Tadi Dr. Messi mengatakan bahwa ada usulan dari anggota dewan kepada dinas tentang rapid dan segala indikator keberhasilan lah ya. Itu bagaimana dinas menanggapinya tuh, dokter? Iya, mereka betul, dokter. Dia bahkan ada guru yang terima kasih karena selama ini kan mereka trial ini juga blank. Iya. Karena ini semua baru semua buat kita. Iya. Dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu kita bisa, kebetulan Komisi E kita bersyukur di Jawa Tengah ini kita ada 2 dokter sehingga bisa masuk ke ranah kesehatan dan memberi nasihat supaya mereka itu melakukan hal yang benar. Sehingga mereka ya welcome, dinasnya juga begitu. Dibantu, bahkan saya sarankan bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara membeli rapidnya. Sampai rapid mandiri gitu ya, dokter? Lah makanya rapidnya gimana ini urusannya, karena biaya. Iya, Pak. Karena ada biaya juga ya. Mahal kan, paling tidak 125. Iya, betul. Jadi kemarin memang kita memberi masukan beberapa ya. Jadi saya melihat anak-anak ini memang sudah sangat ingin tatap muka. Dan ketika kita tanyakan kemarin juga bagaimana, senang di mana, belajar daring di rumah atau tatap muka, semua menjawab senang tatap muka. Nah, jadi itu merupakan bukti bahwa memang dari anak yang SD sampai SMA semua sudah jenuh di rumah. Jadi pingin masuk sekolah tatap muka, tapi memang ya resikonya memang ada beberapa peningkatan. Kemarin dulu di bulan Maret atau April itu kan Ikatan Dokter Anak sudah nyampaikan jangan masuk dulu. Kalau masuk nanti bisa ada jutaan kasus untuk anak-anak. Ini kan sangat berakhirnya pemerintah juga tidak berani juga ambil keputusan itu. Karena yang sudah ngomong dokter spesialis anak kan begitu. Nggak berani gambling ya, dokter. Tapi selang waktu 4 bulan kan saya pikir sudah cukup waktunya lah untuk kita semua belajar bagaimana protokol kesehatan yang baik. Jadi saya lihat kalau protokol kesehatan ini dijaga dengan baik, insya Allah penularan akan bisa dihindari, diturunkan lah. Nah kemudian beberapa masukan kepada guru juga kita kemarin nyampaikan bahwa anak-anak itu harus diajari suka membaca sendiri, literasi, memperbanyak literasi. Karena kalau mengandalkan mengandalkan daring yang mana dia belum jelas, maka langkah berikutnya adalah literasi itu dibaca, kemudian nanti ditanyakan lagi ke gurunya by WA. Kan kemarin yang diandalkan kan memang WA dan Zoom. Jadi 2 hal itu bisa dipadukan ketika tadi sampaikan Bu Messi, pendidikan karakter lebih menitikberatkan di rumah, di orang tua. Memang itu sangat tepat ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa ketika anak-anak diajari tadi masak air, masak yang sederhana, membersihkan rumah, ngepel, tapi itu tentu saja juga hal yang jangan sampai memberatkan anak-anak. Jadi yang sudah jenuh tambah berat lagi. Wah, bosen di rumah tambah ikon ngepel kon. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi harus saling mengenakan seperti itu. Tapi kalau menurut pengalaman pribadi Dr. Umar, mungkin Dr. Messi juga mungkin ke cucunya gitu kan, misalnya ke cucunya ini ada perbedaan ada perbedaan aturan apa di rumah begitu ke cucunya gitu. Ada perbedaan nggak Dr. Messi? Iya, tentunya sharing aja gitu. Keluarga itu berbeda-beda. Tapi saya bicara secara umum atau bagi masyarakat yang di bawah lah ya. Memang di keluarga-keluarga yang dengan sosial ekonomi berbeda itu tentunya ya berbeda. Namun hal-hal yang prinsip itu adalah hal yang sangat baik. Contohnya kalau kita lihat di TV itu kan ada chef kecil, dia bisa masak, anak kecil ya udah bisa macam-macam. Sehingga segala sesuatu yang kita harus kerjakan di dalam rumah itu anak-anak sebaiknya tahu. Lepas dia
sosial ekonominya bagus maupun rendah, sehingga dia itu bisa mandiri. Bekal ya dokter ya. Dia itu mandiri gitu loh. Iya, bekal untuk dia. Mau makan aja makan. Iya. Kalau di dokter Umar di rumahnya atau di rumah cucunya itu ada perubahan nggak dokter? Saya belum punya cucu. Oh, belum punya cucu. Baru mau mantu. Baru mau mantu ya. Ini baru. Jadi saya punya anak kecil memang juga sama. Jadi saya punya anak kecil 2011 lahir, berarti 9 tahun ya. Iya. Kelas 3. Ya sama, sudah menemukan kebosanan di rumah, nyampaikan. Jadi tugas kalau anak-anak ini ternyata tugas menghafal juga kan, dia menghafal Quran. Itu Zoom atau WA, video call. Jadi anak membacakan, ustazahnya menyimak dari sana sambil dibetulkan. Tapi ini terus-menerus juga menimbulkan kebosanan. Kemudian kalau lihat anak-anak yang besar yang kuliah juga sama. Tapi kalau di kuliah saya lihat bagus Bu Messi. Jadi anak-anak yang kuliah ini adalah ketika Zoom kuliah, mereka itu sudah membaca materi dulu. Itu keunggulan anak kuliah begitu mungkin. Karena mungkin memang sudah berbeda untuk cara pengajarannya ya dokter. Ini aku mau nanya nih sebagai dokter juga gitu kan. Ini adalah kegelisahanku melihat anak-anak yang dulu kayaknya handphone tuh dijauh-jauhin. Iya kan? Lihat handphone cuman Sabtu Minggu aja gitu kan, atau pulang sekolah cuman 1 jam 2 jam habis itu ngerjain PR lagi. Pokoknya tuh handphone tuh kayak kayak dijauhin gitu. Sekarang mau nggak mau 24 jam loh kita kena handphone. Ini kalau dari segi kesehatannya dulu deh, ya kan? Karena ada mata, ada segala macam. Dari kesehatannya dulu ini bagaimana Dr. Messi? Ya kalau terlalu lama ya memang tidak boleh, kan ini ada gelombang radiasi yang ada di situ, ada radiasinya juga. Kalau pengalaman saya, cucu-cucu saya yang kelas 2, sekarang naik kelas 2, itu tentunya dibatasi itunya menunya itu kan kayak semua hal yang bisa dimasuk, walaupun dia bisa buka sih internet dan lain sebagainya, tetapi ada pembatasan, tetap ada pembatasan khususnya untuk anak-anak yang masih kecil. Cucu saya itu, saya pengalaman cucu saya saja. Jadi ada pembatasan menu-menu yang ada di handphone. Maupun nggak setiap saat dia memakai itu. Walaupun memang saya melihat menantu saya itu juga pagi gitu kan masih sekolah mereka, jadi sekolah online tuh pagi gitu masih harus mendampingi mereka. Kalau yang udah kelas 2 itu bisa jalan sendiri, tapi yang TK itu harus tetap didampingi untuk bisa mengikuti online. Ya. Kalau Dokter Umar punya pengalaman apa? Ini kan akhirnya kita jadi memang begitu. Jadi kalau saya melihat kebetulan sekolahnya itu memberikan jadwal pelajaran. Di jam sekian akan ketemu. Itu saya lihat sangat membantu. Jadi di luar jam itu anak-anak tetap tidak boleh megang HP. Karena memang saya melihat kalau orang tua tidak mengawas, malah mungkin anak-anak megang HP sambil tiduran. Itu kan tidak baik ya untuk matanya. Anak-anak kecil sudah pegang HP dari kecil dalam jangka waktu lama itu kan sangat mengganggu kesehatan mata. Ya, kita membatasi itu. Ketika sekolah sudah melakukan jadwal sekian sampai jam sekian, maka di luar jam itu juga HP tidak kita berikan. Karena anak-anak memang saya dari dulu sangat membatasi. Karena ya tadi itu, sekarang kita melihat sendiri kalau anak mendapat tugas kemudian Google Search, kemudian nanti selain membaca materinya ternyata juga ada gambar-gambar, ada video yang sangat tidak layak konsumsi untuk anak-anak. Nah itu yang memang kadang kita khawatirkan ya. Iya. Karena kan ada link-link yang kita nggak bisa ini. Dan link itu ngiklan di situ. Iya. Itu yang memang kita khawatirkan itu. Terus rekomendasi ya. Iya betul.